A. Konsep dasar peluang. 1. Pengertian percobaan dan ruang sampel. Percobaan merupakan kegiatan yang dapat diulang-ulang untuk memperoleh hasil tertentu. Kumpul atau himpunan yang anggotanya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel. Diambil S anggota-anggota dari ruang sampel dinamakan titik sampel. Banyak anggota suatu ruang sampel dinyatakan dengan N buka kurung S tutup kurung. 2. Cara menentukan ruang sampel. Ruang sampel dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan 1. Cara mendaftar, 2. Menggunakan tabel, dan 3. Menggunakan diagram pohon. A. Menentukan ruang sampel dan cara mendaftar. Gambarnya seperti di atas. 2 buah paku payung. Pada pelemparan 2 buah paku payung secara bersamaan, posisi paku payung adalah terlentang T pada paku payung pertama dan miring M pada paku payung kedua ditulis TM. Terjadi lain yang mungkin muncul pada pelemparan 2 buah paku payung tersebut adalah TT, MT, dan MM. Jadi ruang sampelnya dapat dilakukan S sama dengan buka kurung TT strip TM, MT, MM buka tutup kurung dengan N buka kurung S tutup kurung sama dengan 4. B. Menentukan ruang sampel dan menentukan tabel. Selain dengan cara mendaftar, ruang sampel dapat ditentukan dengan cara membuat tabel. Berikut ini langkah-langkah menentukan ruang sampel untuk pelemparan 2 buah paku payung dengan membuat tabel. 1. Buatlah paku payung dengan banyak baris di kolom sesuai yang dibutuhkan. 2. Percobaan pelemparan 2 buah paku payung sekaligus memerlukan tabel yang berdiri atas 3 kolom dengan 3 baris. 3. Isi kolom pertama dengan hasil yang mungkin muncul dari paku payung pertama, dan isi baris kedua dengan hasil yang mungkin muncul dari paku payung kedua. 4. Lengkapilah tabel kosong tersebut. 5. Akankah diperoleh tabel ruang sampel pelemparan 2 buah paku payung sebagai berikut. Ruang sampai dengan diagram pohon. Cara lain yang digunakan untuk menentukan ruang sampel adalah menggunakan diagram pohon. Berikut ini adalah diagram pohon untuk pelemparan 2 buah paku payung sekaligus. Contohnya gambar di bawah ini. Titik sampel pada pelemparan 2 buah paku payung adalah dalam kurung T, T tutup kurung, koma buka kurung T, M tutup kurung, koma buka kurung M, T tutup kurung, dan buka kurung M, tutup kurung. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan buka kurung TT, TM, MT, MM tutup kurung dengan N dalam kurung S sama dengan 4. 3. Kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Setiap himpunan bagian dari ruang sampel dinamakan kejadian atau peristiwa. Suatu kejadian dinamakan kejadian sederhana atau kejadian tunggal bila mana kejadian tersebut hanya memuat suatu titik sampel. Jika suatu kejadian memuat 2 atau lebih titik sampel, kejadian tersebut dinamakan kejadian majemuk. Contoh, percobaan menambungkan 3 keping uang logam, misalnya A sama dengan sisi angka dari uang logam dan G sama dengan sisi gambar dari uang logam. Ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan dalam kurung AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG dalam tutup kurung. Beberapa himpunan dari S sebagai berikut. A. Himpunan B sama dengan dalam kurung yaitu AAA tutup kurung, yaitu kejadian muncul ketiganya angka. B. Himpunan C dalam kurung GGG tutup kurung, yaitu kejadian muncul ketikanya gambar. C. Himpunan D sama dengan dalam kurung AAG buka kurung AGA tutup kurung GAA, yaitu kejadian muncul 2 angka. D. Himpunan E sama dengan buka kurung AGG, GAG, GGA tutup kurung, yaitu kejadian muncul 2 gambar. Dalam hal ini kejadian B dan C termasuk kejadian sederhana, sedangkan kejadian D dan E termasuk kejadian majemuk. B. Peluang suatu kejadian. 1. Pengertian peluang suatu kejadian. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian untuk setiap kejadian. Nilai kemungkinan peluangnya terletak di antara 0 dan 1. Rumusnya PA sama dengan NA per NS. PA itu
peluang kejadian A. NA itu banyaknya anggota kejadian A dan NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Contoh nomor 1, tentukan peluang muncul mata dadu genap pada pelemparan suatu dadu. Sampelnya itu karena mata dadu ada 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau NS-nya sama dengan 6. Untuk A-nya, mata dadu genapnya itu ada 2, 4, 6. Atau NA-nya 3. Rumusnya PA sama dengan NA per NS. NA-nya itu 3 dari yang mata dadu genap dan NS-nya itu sampelnya itu 6. Lalu diperkecil jadi 1/2. Untuk contoh nomor 2 itu 2 dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua. Nah, sampelnya itu ada di tabel ini, sampel kedua. Nah, untuk mencari NS-nya, ini adalah jumlah keseluruhannya ada 36. Untuk mencari A-nya, kita harus cari mata dadu yang lebih kecil dulu daripada yang besar. Nah, seperti 1,2 karena yang lebih kecilnya itu 1 dan yang lebih besar itu ada 2. Nah, seperti itu ya. 1,3, 1,4, 1,5 dan seterusnya. Yang baris kedua juga sama dari yang kecil sampai yang terbesar. Seperti 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. 3 juga sama sampai 5,6. Nah, jadi NA-nya itu kita hitung dari total yang A ini adalah 15. Nah, jadi ke rumusnya PA sama dengan NA per NS. NA-nya itu 15 dan NS-nya 36. Jadi kalau diperkecil jadi 5/12. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Jika P dalam kurung A merupakan peluang kejadian A pada ruang sampel S, frekuensi harapan kejadian A dan N kali percobaan dirumuskan sebagai berikut. F dalam kurung A kurang N kali P dalam kurung A. Dengan F dalam kurung B A, frekuensi harapan kejadian A. Contoh, dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 130 kali, tentukan frekuensi harapan terambil kartu berwarna merah. Jawaban, dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Perangkat kartu bridge terdiri dari 13 kartu skop, 13 kartu keriting, 13 kartu wajib, dan 13 kartu hati. Berarti banyaknya kartu pada seperangkat kartu bridge adalah 52. N dalam kurung S sama dengan 52N sama dengan 130. Misalnya A, kejadian terambil kartu berwarna merah. Kartu berwarna merah adalah wajib dan hati. Ada 13 kartu wajib dan 13 kartu hati. Berarti ada 26 kartu warna merah. N dalam kurung A sama dengan 26 P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A N dalam kurung S. 26/52. 1/2 F dalam kurung N dalam kurung A sama dengan NP dalam kurung A. 130 plus 1/2 sama dengan 65. Jadi frekuensi harapan terambil kartu berwarna merah adalah 65 kali. B. Peluang kejadian majemuk. 1. Peluang gabungan dua kejadian. Diketahui kejadian A dan B dalam ruang sampel S, gabungan union kejadian A dan B dilambangkan dengan AB, merupakan suatu kejadian yang anggota-anggotanya adalah anggota A atau anggota B. Gabungan kejadian A dan B dapat disajikan dalam diagram Venn berikut ini. Pada gambar di atas, daerah yang diarsir merupakan gabungan kejadian A dan B. Menurut teori himpunan, N dalam kurung AB sama dengan N dalam kurung A plus N dalam kurung B min N dalam kurung AB. Dengan demikian, peluang gabungan kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung A, B sama dengan P dalam kurung A sama dengan F dalam kurung B. Dengan P dalam kurung A, kap B, peluang kejadian A atau B, sedangkan P, A, kap B, peluang kejadian A dan B. Contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu 2 atau mata dadu genap. Jawaban, percobaan pelemparan sebuah dadu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka N dalam kurung S sama dengan 6, misalnya C.
kejadian dadu 2 dan D. Kejadian muncul mata dadu genap. Dengan demikian C 2 maka N C sama dengan 1D 2, 4, 6. Maka N dalam kurung D sama dengan 3. Dalam hal ini C kap D sama dengan 2. Berarti N C kap D sama dengan 1. Dengan demikian P C kap D PC plus PD min PC kap D sama dengan 1/6 plus 3/6 kurang 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul mata dadu 2 atau mata dadu genap adalah 1/2. Peluang gabungan kejadian saling lepas. Pada diagram Venn di atas, A cap B sama dengan empty set. Dalam hal ini A dan B dikatakan saling asing atau saling lepas dalam kurung mutually eksklusif, yaitu dua kejadian yang tidak mungkin terjadi bersama-sama. Akibat A cap B sama dengan empty set, maka N dalam kurung A cap B sama dengan 0 dan P dalam kurung A cap B sama dengan 0. Peluang gabungan kejadian A dan B yang saling lepas dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung A B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Dengan P dalam kurung A cap B sama dengan peluang kejadian A atau B. Contoh, pada percobaan melambungkan dua keping uang logam, tentukan peluang muncul keduanya angka atau kedua gambar. Jawab, percobaan melambungkan dua keping uang logam E sama dengan dalam kurung AA, AG, GA, GG. Maka N dalam kurung S sama dengan 4. Misalnya E sama dengan kejadian muncul keduanya angka dan F sama dengan kejadian muncul keduanya gambar E sama dengan garis miring dalam kurung AA garis miring. Maka N dalam kurung E sama dengan 1F sama dengan garis miring dalam kurung GG garis miring. Maka N dalam kurung F sama dengan 1. Dalam hal ini E cap F sama dengan empty set, maka N dalam kurung E cap F sama dengan 0. Berarti kejadian E dan F saling lepas. P dalam kurung E backlash F sama dengan P dalam kurung E tambah P dalam kurung F sama dengan 1/4 plus 1/4 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul keduanya angka atau kedua gambar adalah 1/2. 3. Peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas dalam kurung stokastik bila mana kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi kejadian lainnya. Jika kejadian A dan B saling bebas dalam kurung stokastik, peluang kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A X P dalam kurung B. Jika kejadian A dan B saling bebas dalam kurung stokastik, kejadian A dan B juga saling bebas dalam kurung stokastik. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 7 bola putih. Diambil sebuah bola secara acak, kemudian bola tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak. Selanjutnya diambil lagi sebuah bola secara acak. Berapakah peluang terambil keduanya bola merah? Jawab, N dalam kurung S sama dengan 3 plus 7 sama dengan 10. Misalnya A sama dengan kejadian terambil bola merah pada pengambilan pertama, B sama dengan kejadian terambil bola merah pada pengambilan kedua. Dalam hal ini A dan B saling bebas karena terjadinya A tidak mempengaruhi terjadinya atau tidaknya B. P dalam kurung A sama dengan 3/10 dan P dalam kurung B sama dengan 3/10. Dengan demikian P dalam kurung A cap B sama dengan P dalam kurung A. P dalam kurung B sama dengan 3/10 ke 3/10 sama dengan 9/10. Jadi S sama dengan 9/100. Jadi peluang terambil keduanya bola merah adalah 9/100. 4. Peluang
peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat merupakan lawan kejadian saling bebas. Berarti dalam kejadian bersyarat, kemunculan kejadian yang satu memengaruhi kejadian lainnya. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya adalah peluang dalam kurung A per B sama dengan peluang dalam kurung A irisan B dibagi peluang dalam kurung B dengan peluang dalam kurung A per B sama dengan kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul dan peluang dalam kurung B sama dengan 0. Contoh, dalam kantong terdapat 8 biru dan 4 bola kuning. Diambil 2 bola secara acak, satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua kuning. Jawabannya, nilai dalam kurung S sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. A sama dengan kejadian terambil bola pertama biru. Peluang dalam kurung A sama dengan nilai dalam kurung A dibagi nilai dalam kurung S sama dengan 8 dibagi 12, jadi hasilnya 2/3. B sama dengan kejadian terambil bola kedua kuning. Peluang dalam kurung B per A sama dengan nilai dalam kurung B dibagi nilai dalam kurung S min 1. Jadi hasilnya 4/11. Dengan demikian, peluang dalam kurung A irisan B sama dengan peluang dalam kurung A kali peluang dalam kurung B per A sama dengan 2/3 kali 4/11 sama dengan, jadi hasilnya 8/33. Jadi peluang terambil bola pertama biru dan bola kuning adalah 8/33.